Sotihontu Namo Buddhaya. Baik, terima kasih pada kesempatan hari ini. Saya akan bersama-sama untuk sharing Dhamma terkait dengan bagaimana memanfaatkan kekayaan dengan benar. Mari kita mulai saja. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan mandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Para biku, ada 5 jenis kekayaan ini. Apakah 5 ini? Kekayaan keyakinan, kekayaan perilaku bermoral, kekayaan pembelajaran, kekayaan kedermawanan, dan kekayaan kebijaksanaan. Anguttara Nikaya 547, Dana Sutta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, saya akan memberikan sebuah ilustrasi cerita tentang kisah harta karun Pak Tani. Jadi dikisahkan pada zaman dahulu, ada seorang petani dan mempunyai 2 orang anak. Petani ini mempunyai kebun yang sangat luas sekali. Kebun ini adalah ditanami dengan banyaknya anggur-anggur yang ada di kebun Pak Tani ini. Kemudian pada suatu hari Pak Tani memanggil anaknya, dua-duanya kakak beradik, memanggil dan mengatakan kepada anak tersebut, "Wahai anakku, di kebun anggur ini ada harta karun." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, sebelum Pak Tani menyampaikan lebih lengkap lagi, Pak Tani akhirnya meninggal dunia. Dan anak-anaknya pun belum sempat mendengarkan apa sesungguhnya harta karun itu. Kemudian setelah Pak Tani dimakamkan, anak-anaknya berkumpul dan mengatakan, berdiskusi bersama adik dan kakaknya. "Adikku, bagaimana ini? Apakah kita akan mencari harta karun yang dikatakan ayah?" "Oh, boleh kakak." "Ya sudah, kalau begitu kita mencari saja. Kamu dari sebelah kiri dan aku dari sebelah kanan," kata kakaknya. Nah, kemudian kakak beradik ini mencari dengan mencangkul dari ujung sampai ujung. Tapi apa yang terjadi? Di dalam kebun itu tidak ditemukan satupun harta karun. Yang ditemukan adalah hanya tanah-tanah biasa saja. Dan tanahnya pun menjadi gembur setelah dicangkul. Kemudian dicangkul sampai semuanya tercangkul dengan baik. Dan gembur sekali, dan akhirnya apa yang terjadi? Kebun anggur ini pun menjadi sangat-sangat subur ya. Kebun anggur ini memiliki tanah yang gembur dan sangat membuat tanaman anggur ini menjadi lebih subur tumbuhnya. Dan apa yang terjadi ketika subur? Dan buahnya pun sangat lebat. Dan akhirnya panen dari anggur ini semakin hari semakin banyak, dan akhirnya mereka berdua kakak beradik mendapatkan harta yang banyak dari buah anggur ini. Dan kemudian adik dan kakak ini mengatakan, "Adikku, mungkin inilah yang dikatakan oleh ayah kita, bahwa harta karun dari kebun ini adalah kerja keras kita mencangkul tanah dengan subur. Akhirnya kita mendapat harta karun berupa penjualan anggur kita semakin meningkat." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, dari makna cerita ini dikatakan bahwa kita harus melakukan kerja keras dengan baik dan melakukan apa yang harus kita lakukan ya. Misalnya kakak dan adik itu sebagai petani, lakukanlah menjadi seorang petani dengan baik, dan dia mencangkul semuanya, dan akhirnya tanahnya menjadi subur dan dia pun mendapatkan buah anggur yang maksimal sehingga hartanya bertambah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan mendapatkan hasil. Inilah yang dimaknai dalam kalimat ini untuk kisah tadi.
selain bekerja keras, kita juga harus mengenal yang namanya hukum karma. Jadi, hukum karma ini berlaku untuk siapa saja. Apapun yang dilakukan itu akan membuahkan hasil pada pembuatnya. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia. 4 jenis kebahagiaan. 4 jenis kebahagiaan ini disampaikan oleh Guru Agung Buddha kepada saudagar bernama Anathapindika. Beliau mengatakan ada 4 hal yang perlu diperhatikan agar kita hidup bahagia. Yang pertama adalah menikmati keamanan, kekayaan yang diperoleh dengan adil dan benar. Yang kedua adalah membelanjakan kekayaan dengan bebas oleh dirinya sendiri, keluarga, teman, dan untuk perbuatan jasa. Dan yang ketiga adalah terbebas dari hutang. Apapun bentuknya, yang namanya hutang adalah membuat hati dan pikiran kita menjadi tidak tenang. Dan yang terakhir adalah menjalani hidup tanpa celah dan suci tanpa melakukan kejahatan dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang berbahagia. Kemudian Guru Buddha pun mengatakan cara mengumpulkan kekayaan dalam agama Buddha seperti apa harusnya. Yaitu siapapun yang bajik dan pandai bercahaya seperti api yang menyala di bukit. Baginya mengumpulkan kekayaan adalah seperti lebah berterbangan yang mengumpulkan madu tanpa mengganggu siapapun. Jadi, kalau kita mencari pekerjaan, kalau kita bekerja seharusnya seperti halnya lebah, di mana lebah dalam mencari madunya tidak merusak bunga yang menjadi sumber dari madu tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia. Kemudian dalam hal penghidupan benar adalah mata pencaharian yang dilakukan dengan dasar pikiran, ucapan, dan perbuatan benar dan tidak merugikan makhluk lain. Apapun jenis pekerjaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, apabila dilakukan dengan dasar pikiran, ucapan, dan perbuatan yang benar, dan tidak membuat rugi orang lain, itu adalah penghidupan yang benar, Bapak, Ibu. Contoh, misalnya di sini ada digambarkan guru. Guru juga termasuk salah satu penghidupan yang benar. Kenapa? Pikirannya pasti benar, mengajarkan hal-hal yang baik dalam ucapannya dan perbuatannya pun benar, melakukan praktek-praktek sesuai yang diajarkan, yang dipikirkan itu adalah benar, pasti prakteknya juga benar. Inilah contoh. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita menjadi bahagia. Carilah penghidupan yang benar sesuai dengan Dhamma. Nah, Bapak, Ibu yang berbahagia, penghidupan benar pernah dikatakan juga dalam Dana Sutta. Para biku ada 5 jenis kekayaan ini. Apakah 5 jenis? Yang pertama adalah kekayaan keyakinan. Yang kedua, kekayaan perilaku bermoral. Ketiga, kekayaan pembelajaran. Keempat, kekayaan kedermawanan. Dan yang terakhir adalah kekayaan kebijaksanaan. Yang pertama adalah kekayaan keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Apabila kita yakin kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan setulus hati, saya yakin Anda itu sudah memiliki kekayaan yang pertama, yaitu kekayaan keyakinan. Anda hidupnya menjadi mantap dan kokoh, kuat, dan menatap menuju ke depan dengan bangga dan tidak ada yang diragu-ragukan lagi. Karena kita sudah yakin pedoman hidup kita adalah Buddha, Dhamma, dan Sangha. Atau yang biasa disebut dengan Tiratana, 3 mustika. Apabila mustika ini atau permata ini dimiliki oleh kita, kita pun menjadi tenang. Yang kedua adalah kekayaan perilaku bermoral. Kenapa kita harus melakukan perilaku bermoral? Bermoral dalam hal ini, kalau kita sebagai umat manusia biasa, laksanakanlah 5 sila. Panatipata Wiramani Sikapadang Samadhyami, Adinadana Wiramani Sikapadang Samadhyami, Kame Sumi Cacara Wiramani Sikapadang Samadhyami, Musawada Wiramani Sikapadang Samadhyami, dan Sura Meraya Maja Pamadatana Wiramani Sikapadang Samadhyami. Di mana di sini kita diajarkan untuk berlatih. Ya, berlatih untuk apa? Untuk tidak membunuh. Berarti harus cinta kasih kepada semua makhluk, tidak menyakiti makhluk lain, tidak menyiksa makhluk lain, dan kita senantiasa membangun metta, yaitu cinta kasih kepada semua makhluk. Kemudian yang kedua, Adinadana Wiramani Sikapadang Samadhyami,
kita berlatih untuk tidak mencuri ya, untuk tidak mencuri. Di mana kalau kita tidak mencuri berarti kita harus apa? Ya, kalau kita tidak mencuri berarti kita harus sering berdana ya, memberikan kemurahan hati kepada siapapun. Dan yang ketiga adalah kita bertekad untuk berlatih tidak melakukan tindakan yang asusila. Kita pergi keluar dengan baju yang sopan dan rapi. Jadi membuat kita menjadi etikanya terjaga. Yang keempat adalah kita tidak boleh berbohong. Dimana kalau kita tidak boleh berbohong berarti kita harus jujur ya. Katakan sejujurnya ya. Yang terakhir adalah kita harus berlatih untuk tidak makan dan minum minuman yang membuat kewaspadaan kita menjadi lemah ya. Ya, baik. Apabila 5 sila ini dilakukan dengan baik, saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya akan hidup bahagia. Kemudian yang ketiga adalah kekayaan pembelajaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, belajar tiada henti. Bagi teman-teman semuanya yang ingin belajar, belajarlah. Ibaratnya, misalnya saya sudah tua, bagaimana kelihatannya? Apakah masih bisa belajar? Tentu masih bisa. Apabila matahari sudah di barat, tentunya kita punya lentera untuk dipasang, punya lilin untuk dinyalakan, sehingga menjadi terang dan kita bisa belajar. Istilahnya seperti itu. Jadi meskipun sudah tua, kita tetap untuk belajar. Dhamma itu tiada henti. Karena pengetahuan-pengetahuan inilah yang akan menjadi dasar untuk praktek dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah kekayaan kedermawanan. Jadi kita harus menjadi orang yang dermawan, tidak kikir, dan kita harus murah hati. Kenapa murah hati? Karena pada dasarnya kita bisa hidup bahagia apabila kita sering tangannya di atas memberi, dan memberi. Memberi apapun yang kita bisa, memberi pengetahuan, memberi uang, memberi makanan, memberi pakaian, dan seterusnya. Yang penting kita ketika memberi itu sudah diniati dengan niat yang baik, ketika memberi juga dilakukan dengan tulus, dan setelah memberi kita bahagia. Karena pada dasarnya apabila kita hanya hidup mencari uang itu adalah sangat sia-sia sekali. Kenapa sia-sia? Karena kita diperbudak sebenarnya oleh harta kekayaan ini. Harta ini walaupun kita jaga rapat-rapat itu pun semua akan hilang, akan lepas dari kita semuanya. Maka itu gunakanlah harta sebagai sumber daya saja, sebagai alat untuk berbuat baik kepada siapapun yang hadir di sekitar kita ini. Ya, baik, inilah kedermawanan yang harus kita jaga, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia. Kemudian selanjutnya adalah kekayaan kebijaksanaan, di mana kebijaksanaan ini bersumber pada pengertian yang benar dan pikiran yang benar. Apabila kita sudah mengerti hal-hal yang benar, pikirannya kita sudah benar, saya yakin ucapan kita juga akan benar, perbuatan kita juga akan benar, sehingga kita bisa benar dimanapun berada dan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dan bijaksana. Kita akan tumbuh terus sehingga kita dapat melakukan dan memberikan keputusan-keputusan sesuai dengan pikiran dan pengertian yang benar, serta inilah yang dimiliki oleh setiap umat Buddha. Seharusnya kita terus berlatih meditasi untuk mengembangkan juga apa yang dimakan dengan kebijaksanaan, melihat secara mendalam sesungguhnya apa yang terjadi. Kita tidak boleh reaktif kepada siapapun yang mungkin marah kepada kita, menghujat kita. Kita harus tahan, kita ambil nafas mungkin 6 detik atau 10 detik dulu. Setelah itu kita analisa, benar enggak ini, kenapa seperti ini. Jadi kita harus memahami, menahan emosi, berlatih bersabar, dan akan muncullah kebijaksanaan pada diri kita semuanya. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang berbahagia, selain itu kita juga memahami ada 5 macam penghidupan yang tidak benar. Bagaimana sih cara-cara penghidupan yang salah dalam mencari harta atau mencari uang? Yang pertama adalah menjual senjata, itu tidak boleh. Yang kedua adalah perdagangan makhluk hidup. Dan yang ketiga, menjual daging. Yang keempat, menjual racun. Dan yang kelima, menjual barang-barang yang memabukkan dan membuat ketagihan. Inilah 5 hal yang harus kita hindari sebagai umat Buddha, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara mempergunakan kekayaan. Penjelasan Sang Buddha mengenai menyimpan dan mempergunakan uang kepada pemuda Sigala dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah dinikmati.
sebagai buah penghidupan itu jumlahnya 25%. Dan yang kedua adalah untuk usaha kembali, jumlahnya 50%. Dan yang ketiga adalah dicadangkan sebagai tabungan, ya. Jadi kita boleh menabung. Contoh misalnya kita gajinya 10 juta Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara pembagiannya menurut Dhamma? Yang pertama 2,5 juta untuk dinikmati, ya, untuk kita makan bersama saudara-saudara, bersama tetangga, bersama keluarga, ya, dan nikmati kebahagiaan ini. Kemudian yang 5 juta itu untuk usaha kembali. Misalnya Bapak Ibu usahanya dalam bidang misalnya komputer, ya, dalam bidang usaha bisnis teknologi, ya sudah, yang 5 juta itu dikembangkan lagi untuk membuat inovasi-inovasi baru lagi. Dan yang ketiga yaitu sebagai cadangan tabungan, disimpan 2,5 juta. Ya, apabila misalnya ada Bante datang ke rumah, kita harus siapkan dengan uang cadangan ini. Misalnya kita mau berdana kepada panti asuhan, kepada orang-orang yang membutuhkan, bolehlah menggunakan cadangan tabungan ini. Nah, kira-kira seperti itu. Apabila ini dilakukan dengan baik, saya yakin ini sudah diajarkan oleh Buddha, kita akan sukses nantinya. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, 5 manfaat dalam kekayaan Anguttara Nikaya yang disebutkan bahwa seorang membahagiakan dirinya sendiri dan bersenang dan secara benar mempertahankan dirinya dalam kebahagiaan. Jadi kalau kita sudah memiliki harta kekayaan yang kita kumpulkan, kita harus membahagiakan diri sendiri juga, ya. Jangan menyiksa diri. Jadi kalau kita sudah bekerja keras namun kita tidak menikmati, itu sayang sekali. Jadi kita pun harus menikmatinya sesuai yang dikatakan oleh Anguttara Nikaya oleh Sang Buddha. Oke, ya. Kemudian yang kedua, yaitu ia membahagiakan orang tuanya dan bersenang dan secara benar mempertahankan orang tuanya dalam kebahagiaan. Jadi harus dibagi juga kepada orang tua kita. Ya, jadi kita harus membagikannya kepada orang tua kita. Orang tua kita adalah yang melahirkan kita. Wajar sekali untuk kita kembangkan agar orang tua kita menjadi lebih bahagia dan lebih berarti hidupnya apabila kita senantiasa memperhatikan kebahagiaan orang tua. Baik, yang ketiga adalah ia membahagiakan istri dan anak-anaknya, para pekerja dan pelayannya, dan bersenang secara benar mempertahankan mereka dalam kebahagiaan. Jadi yang paling dekat dengan kita di rumah adalah istri, anak, dan suami, serta yang bekerja di rumah, kita bahagiakan mereka. Nah, kemudian yang keempat adalah ia membahagiakan teman-teman dan kerabatnya dan bersenang secara benar mempertahankan mereka dalam kebahagiaan. Jadi kita pun memiliki teman, tentunya memiliki sahabat, sewaktu-waktu itu diajak makan bersama mungkin, diajak pergi jalan-jalan, biar kita tetap memiliki sahabat-sahabat yang baik. Dan yang terakhir adalah ia memberikan persembahan yang lebih tinggi kepada pertapa dan brahmana yang surgawi, menghasilkan kebahagiaan dan mengarahkan menuju ke surga. Jadi kita pun sewaktu-waktu jangan lupa kepada para biku yang telah menjaga dhamma dengan baik, kita sudah selayaknya berdana kepada para biku, boleh berdana makanan, dana jubah, dan seterusnya melalui datang ke wihara atau transfer ke rekening, ya, misalnya Sangha, Theravada Indonesia atau yang lainnya, ya. Baik. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, memahami akan arti kebahagiaan, mengetahui cara berpenghidupan yang benar, dapat mempergunakan kekayaan dan mengaplikasikan manfaat kekayaan itu. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, demikianlah kira-kira apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan masukan baru untuk kita semuanya. Apabila yang sudah paham, kita bisa mengingat kembali beginilah cara memanfaatkan kekayaan dalam agama Buddha. Baik, saya akhiri. Salam dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Terima kasih.